Budaya merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Sakerta, yakni budaya, yang merupakan jamak dari budi, yang artinya akal atau budi itu sendiri. Kemudian eh, peradaban Islam ini merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab al-adaroh al-islamiyah, yakni dalam artinya adalah kebudayaan Islam. Secara istilah, peradaban Islam sendiri adalah sebuah deskripsi secara keseluruhan yang dimana menceritakan tentang perjalanan atau kisah-kisah dari penyebaran agama Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga kini, yang menjadi sebuah perkembangan dan sebuah peradaban yang begitu besar dan yang begitu maju. Dalam kebudayaan itu merupakan sebuah manifestasi dari semangat yang ada dalam masyarakat, yang dimana dalam istilah budaya itu sendiri merupakan sebuah cara hidup atau sebuah gaya hidup yang dimana hal tersebut diturunkan ke generasi atau kita wariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Menurut Kuncoro Diningrat, wujud dari kebudayaan tersebut dibagi menjadi tiga, yakni wujud ideal, wujud kelakuan, maupun wujud benda. Wujud ideal ini adalah suatu wujud kebudayaan yang dimana bisa kita lihat dari sebuah nilai-nilai yang ada di masyarakat, dari gagasan-gagasan, dari perilaku maupun moral yang ada di sebuah masyarakat tersebut. Sedangkan dari wujud benda adalah bagaimana kita melihat wujud kebudayaan tersebut tercipta dari sebuah benda-benda yang ada atau yang diciptakan oleh masyarakat tersebut. Bisa dapat kita contohkan adalah sebuah candi maupun sebuah relief dan lain sebagainya. Kemudian adalah wujud kelakuan. Wujud kelakuan ini adalah bagaimana wujud kebudayaan tersebut bisa dilihat dari sebuah tingkah laku maupun perilaku dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, secara keseluruhan peradaban Islam yang ada itu dibagi menjadi 8 periodenisasi secara keseluruhan, yang dimana yang pertama adalah periodenisasi dari masa Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah wafat, dari Abu Bakar As-Siddiq hingga Utsman bin Affan. Kemudian berlanjut kepada periodenisasi Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan kemudian dilanjutkan lagi pada periodenisasi pemerintahan Mamluk, kemudian pemerintahan Utsmani yang dimana dalam penyebarannya bisa menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Kemudian dilanjutkan dengan periodenisasi Islam kontemporer yang dimulai dari tahun abad ke-19-an hingga masa kini. Kemudian dalam peradaban dunia kita bisa bagi ke dalam 3 periodenisasi atau ketiga bagian. Yang pertama adalah sejarah kuno, yang dimana dimulai dari tahun 3600 sebelum Masehi sampai tahun 500 Masehi. Yang kemudian kedua adalah periodenisasi abad pertengahan yang dimulai di tahun 15 Masehi sampai 1500 Masehi di era Renaissance. Kemudian yang terakhir adalah di periodenisasi zaman modern. Di zaman modern ini adalah dimulai dari 1500 Masehi hingga sekarang. Kemudian periodenisasi maupun sejarah Islam masuk di Indonesia, dapat kita katakan bahwasanya pembagian dari periodenisasi tersebut adalah, yang pertama adalah periodenisasi masuknya agama Islam di Indonesia itu sendiri atau di wilayah Nusantara. Banyak yang mengatakan bahwasanya Islam masuk di Indonesia maupun di Nusantara ini melalui berbagai teori maupun berbagai jalur-jalur yang ada.
yang dimana ada yang mengatakan bahwasanya melalui Mekah, Madinah, Cina maupun Gujarat. Itu merupakan sebuah peradanisasi awal masuknya Islam. Yang kemudian peradanisasi yang kedua adalah ketika penyebaran agama Islam, yang dimana peradanisasi ini itu bisa kita lihat dari pesantren-pesantren yang ada maupun para sunan atau wali songo yang menyebarkan agama Islam itu sendiri, seperti Sunan Ampel yang membuat sebuah pesantren atau pusat pengembangan atau pembelajaran agama Islam yang dimulai di abad ke-15 itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah periode masa kolonial. Kemudian yang keempat adalah masa ketika kemerdekaan dan bagaimana perkembangan maupun dinamika yang ada, seperti terciptanya organisasi-organisasi Islam atau organisasi masyarakat Islam seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah peradanisasi Islam di Indonesia yang bercorak kontemporer, yang dimana basis dalam Islam kontemporer ini adalah politik, sosial, dan ekonomi. Setelah itu Islam masuk pada benua-benua yang ada di dunia. Selain masuk pada Indonesia, juga masuk ke dalam benua Afrika dan benua Eropa. Di benua Afrika sendiri Islam masuk pada daerah-daerah yang berada di Afrika Utara, yang dimana dalam wilayah tersebut meliputi Mesir, Tunisia, Aljazair maupun Maroko. Kemudian menyebar luas dan berkembang ada di wilayah Afrika Selatan melalui jalur perdagangan, dakwah dan lain-lain. Sedangkan Islam masuk pada benua Eropa itu terjadi pada abad ke-8 melalui kekaisaran atau kepemimpinan Umayyah atau kekhalifahan Umayyah, yang kemudian berkembang dan kemudian menyebar pada masa kekaisaran Ottoman, yang dimana dalam penyebaran Eropa ini mengalami sebuah peperangan dan penaklukan wilayah Konstantinopel itu sendiri pada tahun 1453 Masehi. Dalam penelitian sejarah kita bisa menggunakan metode sejarah. Metode penelitian sejarah ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah mencari topik, yang kemudian heuristik atau mencari sumber, kemudian verifikasi, kritik sumber, dan kemudian interpretasi, bagaimana kita menafsirkan dari sumber-sumber yang ada. Dan yang terakhir adalah historiografi. Historiografi ini adalah kepenulisan sejarah itu sendiri. Wilayah Pandalungan merupakan sebuah sebutan pada sebuah wilayah yang ada di Tapal Kuda, yang dimana wilayah Tapal Kuda ini memiliki corak yang berbeda, sehingga dalam penyebutannya bisa kita sebut sebagai daerah Pandalungan. Nah, daerah Pandalungan ini merupakan sebuah daerah yang dimana di dalamnya ada sebuah akulturasi budaya atau pencampuran budaya dari Madura dan Jawa. Kemudian sehingga dari adanya sebuah kebudayaan Pandalungan ini, Islam yang ada di wilayah Tapal Kuda memiliki ciri khas yang sendiri, sehingga bisa kita sebut sebagai Islam Pandalungan. Dalam perkembangannya, Islam Pandalungan ini memiliki beberapa manifestasi kebudayaan atau sebuah produk kebudayaan seperti patrol dan mamaca, seperti itu.
Kemudian catatan sejarah mengemukakan atau mencatatkan bahwasanya sejarah pesantren itu sendiri dimulai atau didirikan oleh Sunan Ampel pada abad ke-15 di Surabaya. Pesantren itu sendiri merupakan sebagai tempat untuk belajar Al-Quran, hadis, maupun fikih-fikih serta kitab-kitab lainnya. Kemudian dari sinilah pesantren mulai berkembang ke daerah-daerah lainnya seperti di daerah Jogja, Jombang, dan lain sebagainya. Di Jombang sendiri kita bisa mengenal tokoh ulama besar yakni Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan pendiri dari pesantren Tebu Ireng yang ada di Jombang. Kiai Hasyim Asy'ari ini juga sebuah tokoh yang mendirikan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama yang memiliki ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lahir pada tahun 1871 di Jombang dan kemudian wafat pada 25 Juli tahun 1971.